Ekosistem bola sekarang gimana di Aceh? Jadi ekosistem sepak bola Aceh Apa komitmen pengurus ya mau Persiraja supaya Persiraja ini betul-betul tembus ke Liga 1? dan manajemen itu satu orang pun nggak ada gaji, Pak. Oh gitu. Jadi kami sukarela. Misalnya kan Hamdi udah lama di luar Di juga luar. kan. Nah, kemudian kembali ke Persiraja. Apa yang melandasi pikiran Hamdi? Eits, subscribe dulu. Masih posisi sebagai manajer Persiraja? Masih. Masih aman. Terima kasih kehadirannya. Iya. Kemudian hadir juga Hamdi, ya, luar biasa pemain Persiraja. Alhamdulillah. Dulu berapa tahun dia pernah menjadi timnas? Pernah timnas 2014 setelah di Persiraja. Sudah Persiraja. Setelah Persiraja. Berarti ditarik Pokoknya ke tim timnas profesional pertama Persiraja. Persiraja. Hari ini Persiraja berlaga di Liga 2 dan juga tanggal 6 ya. Tanggal 6 akan ada laga persahabatan dengan salah satu klub di Malaysia. Bisa nggak dicerita kenapa menyelenggarakan laga persahabatan dengan klub di Malaysia? Ini kan Liga 2 lagi break sebenarnya. Oh, oke. Ada break. Karena seharusnya breaknya 1 minggu, tapi kita di pertandingan awal tidak ada jadwal, jadi kita kebagian breaknya 2 minggu. Jadi dan untuk mengisi luang, jadi kami manajemen berpikir bagaimana kalau kita melaksanakan laga uji coba internasional ini. Yang pertama, selain untuk penonton bisa hadir ke lapangan, karena kita kan masih dalam keadaan disangsi, Bang. Oh. Jadi nanti setelah pertandingan ini lanjutan kita masih belum bisa nonton juga. Berapa laga disanksi? Awalnya 4 laga, tapi setelah kita banding berkurang jadi 2 laga. Jadi manajemen mengadakan international friendly match ini selain untuk menambah jam terbang pemain, juga sebagai Hiburan pelepas masyarakat. dahaga bagi masyarakat yang ingin menonton langsung tim kebanggaan masyarakat Aceh ini. Betul. Dengan pemainnya udah siap semua. Pemain insya Allah udah siap semuanya. Jadi tim Penang FC juga menurunkan semua pemain. Jadi sudah kita disurati semua visa-visa pemain asingnya. Ada 5 pemain asing, mereka bawa juga semuanya. Bang, pertanyaan penting nih. Capek nggak ngurus klub bola? Sebenarnya karena ini hobi, Bang. Oh, Jadi rasa capek itu hilang dia. Menyohana hobi. Taruh bola. Tapi juga ada orang yang menyebutkan bahwa mengurus bola itu seperti orang membakar uang. Apa betul? Betul. Betul. Saya baru berkecimpung di dunia bola ini kan baru setahun belakangan, Bang. Jadi saya lihat memang betul yang Abang bilang. Jadi Pak Presiden, Bang Haji Nazaruddin Dekam memang pengorbanannya luar biasa untuk Persiraja ini. Uang pribadi beliau banyak sekali untuk Persiraja ini. Jadi kami manajemen sebisa mungkin membantu, baik itu dalam hal sponsor, dalam hal apapun lah. Kami mensupport beliau untuk mengurus Persiraja. Dan manajemen itu satu orang pun nggak ada gaji, Pak. Oh gitu. Jadi kami sukarela. Misalnya Nggak ada gaji. Jadi kita sukarela. Jadi yang ada gaji udah pemain aja. Pemain itu semuanya gaji, dan alhamdulillah dari saya tahun lalu sampai detik ini nggak ada keterlambatan gaji. Iya, Hamdi. Iya, benar. Dan itu luar biasa. Luar biasa emang. Nggak ada seorang, saya lihat pengorbanannya sebesar Pak Presiden yang lakukan. Mungkin yang suka bola banyak, Bang. Ya, tapi yang mau ngeluarin uang pribadi sebanyak ini, saya rasa nggak ada lainnya. Masih Bang Haji Nazaruddin Dekam. Sudah. Hamdi kenapa tertarik kembali? Kan Hamdi udah lama di luar juga kan, di klub-klub luar juga. Nah, kemudian kembali ke Persiraja. Apa yang melandasi pikiran Hamdi? Mungkin ada beberapa faktor. Mungkin yang pertama mungkin suara hati ya, suara hati juga karena sebelumnya waktu Hamdi main di Liga 1 sebelumnya banyak DM masuk dari orang-orang Aceh yang selalu support Hamdi. Di saat Hamdi nggak main di sana, walaupun main selalu support. Jadi mungkin itu menjadi daya tarik juga untuk Hamdi balik ke sini. Terus keseriusan dari manajemen. Nah, termasuk Bang Gidon, terus ada Pak Rahmat juga, Pak Sekum, terus apalagi Pak Degam juga langsung telepon untuk misalnya minta Hamdi untuk pulang aja ke sini bantu tim Persiraja. Kita
bawa lah Persiraja. Kemarin kan belum rezeki lolos Liga 1. Yang mudah-mudahan musim ini bisa lolos Liga 1 dengan adanya Hamdi gitu. Yang kedua, mungkin yang ketiga dari orang tua juga. Orang tua mungkin udah lama lah di luar kan. Kenapa sekarang cobalah keberuntungan di Aceh, mana tahu nanti pas Hamdi di Aceh, Hamdi dapat performa terbaik lagi gitu. Ya ujung-ujungnya alhamdulillah mungkin udah rezeki yang gitu, udah jalan gitu, Hamdi balik lagi ke Persiraja. Hamdi membulatkan tekad untuk balik ke Persiraja gitu. Dan Hamdi yakin dengan squad sekarang, dengan tim sekarang itu Persiraja bisa, Insya Allah Hamdi yakin dengan pelatih yang ada, manajemen yang ada, pemain yang ada, kita insya Allah kompak. Ya mudah-mudahan di akhir musim nanti insya Allah mudah-mudahan rezeki kita bisa lolos ke Liga 1. Kita kembali lagi Liga 1. Amin. Mudah-mudahan. Kemudian bagaimana dukungan masyarakat, misalnya terhadap pemain, masyarakat Aceh terhadap pemain Persiraja? Itu sungguh luar biasa ya. Apalagi Hamdi sekarang makin merasakan ya, yang dulu mungkin pas Hamdi main di Liga 1 sebelumnya masih masuk 2-3 orang yang DM. Sekarang semenjak main di Persiraja makin banyak lagi yang maksudnya nge-support gitu. Apalagi terakhir kemarin lawan Medan, sebelum pertandingan itu banyak sekali. Apalagi kan mereka masih kena sanksi, nggak bisa nonton secara langsung. Mereka support. Sampai ada yang bilang, kami tetap support dimanapun, apapun kejadian kami tetap support Persiraja. Pokoknya kasih yang terbaik, kasih yang maksimal, kami support dimanapun kalian berjuang gitu. Jadi luar biasa atmosfer masyarakat Aceh untuk dukung Persiraja. Luar biasa. Kalau Bang Gidong, ekosistem bola sekarang gimana di Aceh? Jadi ekosistem sepak bola Aceh sekarang udah mulai tumbuh. Ada mengarah ke industri nggak? Sudah mulai sedikit demi sedikit, Bang. Jadi mulai dari tahun lalu kami dari manajemen terus berupaya supaya ekosistem sepak bola di Aceh ini membaik. Yang pertama karena kehubungan antara penonton, tim, sponsor itu kan satu kesatuan, nggak bisa kita lepas asing-asing. Jadi penonton mau hadir ke lapangan apabila pemain-pemain dan hasilnya bagus, pemain-pemainnya bagus. Terus sponsor juga seperti itu, mereka dengan pemain bagus, mereka mau mensponsori Persiraja. Terus dengan hasil bagus nanti balik lagi penonton mau membeli jersey Persiraja. Jadi itu yang lagi kita perbaiki ekosistem itu. Karena untuk eksis di dunia sepak bola ini ekosistemnya harus bagus, Bang. Termasuk pemain bintangnya harus tampil baik ya. Ini kan Persiraja ini tim bersejarah, udah malang melintang malah kita Liga 1 turun Liga 2, naik lagi Liga 1 turun lagi. Kita tim yang punya sejarah besar di sepak bola Indonesia nih. Maka untuk terus eksis kita harus punya ekosistem sepak bola yang baik. Apa komitmen misalnya pengurus Persiraja atau tim tim Persiraja supaya Persiraja ini betul-betul bisa tahun ini bisa tembus ke Liga 1? Jadi kami dari pihak manajemen terus melakukan evaluasi baik itu dari segi permainan, dari segi di luar permainan, hal-hal yang bisa mengubah hasil pertandingan itu semua kami evaluasi. Termasuk ada rencana mau merekrut pemain bintang untuk selanjutnya. Ya, kita kan ini akan ada putaran kedua. Nah, putaran kedua nanti akan dibuka bursa transfer pemain pada tanggal 19 Desember. Dan Persiraja mau terlibat dalam Persiraja akan terlibat aktif di bursa transfer 19 Desember. Dan itu Presiden langsung mengatakan kepada tim pelatih dan pemain akan ada evaluasi. Jadi diharapkan semua pemain bekerja keras. Ini kita masih ada 5 pertandingan lagi sebelum dibuka bursa transfer. Oke. Jadi kita mau pemain harus kerja keras. Jadi mudah-mudahan nanti misalnya setelah 5 pertandingan pemain tampil bagus maksimal. Tidak ada perlu kita coret. Kita coret, kita tambah. Nanti setelah 5 pertandingan ada yang harus kita evaluasi, kita evaluasi. Yang pada intinya pemain yang kita tambah itu wajib kita tambah amunisi baru untuk babak berikutnya. Betul. Karena semakin jauh perjalanan semakin dahsyat lawannya, Bang. Betul. Artinya Persiraja tetap membuka diri untuk merekrut bintang-bintang berikutnya. Bintang-bintang yang akan bersinar. Atau mungkin Hamdi Naibisi yang mesti ditransfer oleh Persiraja. Lama tuh naik bisi-bisi.
Hamdi tergantung perintah aja. Kan Hamdi punya kawan segala macam. Iya, benar-benar. Sebenarnya bagaimana Hamdi suasana kebatinan pemain? Misalkan ini kan ada juga pemain Aceh yang sekarang berlaga di luar. Di luar. Itu ada nggak misalnya keinginan pulang ke main di Persiraja? Oh, pasti itu, pasti. Ada ya? Hamdi juga ngerasain itu pas ya musim lalu lah. Musim lalu paling rasa pengen banget balik karena kan Persiraja musim lalu kan bagus ya, luar biasa. Bisa lolos sampai perebutan juara ketiga lah. Betul. Itu Hamdi sendiri di sana pengen berada di Persiraja gitu. Makanya baru kesampaiannya sekarang. Pasti semua pemain mungkin gitu yang ngerasain hal yang sama mungkin. Hari ini siapa klub di mana saja pemain Aceh Yang di luar mungkin ada Zikri main di Liga 1 di Persik Kediri. Terus ada Muammar yang sebelumnya di sini sekarang di PSIM Jogja, dia Liga 2. Terus mungkin ada Revan ya. Sekarang dia pindah ke tim rival kita PSM Oh Medan. ya, Rifan, oke. Revan yang Iya, kenapa itu dilepas ya? Bukan bukan dilepas. dilepas. Oh bukan, telak sedikit. Apa? Enggak juga. Jadi kita kan membuka komunikasi jauh-jauh hari dengan Oke. semua pemain. Oke. Ada pemain yang ingin mencari pengalaman baru. Ya. Tapi kita nggak bisa paksakan juga. Ya, kembali ke pemain. Ada beberapa pemain mau menjajal Liga 1 walaupun ada yang main, ada yang enggak. Kita tim pemain kita tahun lalu ada 4 Liga 1. Ada Fahri Abu Dhabi di Maluku United. Iya. Dia jadi kiper inti di sana. Zikri di Persik Kediri yang masih berjuang untuk mendapatkan jam bermain. Kemudian ada Madon. Madon. Di Madon. Padang. Muzen ya. Madon udah berapa kali main. Tapi Mujen masih berjuang juga untuk mendapatkan menit bermain. Terus ada beberapa yang di Liga 2 ada Revan, ada Muammar, Mungkin TM Iksan ya di Bayangkara. ya TM Ihsan. Banyak pemain Aceh bang. Ada Banyak Fitra Ridwan di Fitra Ridwan, Riau juga. SPS. Mereka itu pernah dikontak nggak untuk Kita pernah komunikasi sama semua, pernah kita komunikasi. Tapi ya belum rezeki lah. Ya. Suatu saat kami punya mimpi ketika Persiraja main di Liga 1 itu pemain bintang Aceh kita kumpulin semua. Ya, jadi timnas Aceh ya. Timnas Aceh. Ya, Biar penontonnya banyak nanti. Iya. karena ada kekuatan beda bang. Ketika pemain Aceh membela tim Aceh, Iya, pasti. itu ada rasa beda. Spiritnya dia. beda ya. Auranya Spiritnya beda. Jadi hal rasa hek dan pelung-pelung juga. Setuju. Mapu. Oke, Hamdi, bagaimana kesiapan klub Persiraja misalnya menurut Hamdi hari ini? Apakah misalnya secara kontrak, kemudian pelayanan, kemudian juga ya seterusnya, apakah Persiraja siap untuk menuju Liga 1? Kalau untuk fasilitas semua oke ya, dari kenyamanan pemain, dari mes, mungkin dari transportasi kita ke latihan, terus lapangan latihan mungkin udah luar biasa ya. Tinggal menunggu waktu lah. Mudah-mudahan kita dapat rezeki bisa lolos Liga 1 karena persyaratan untuk masuk Liga 1 udah sangat luar biasa untuk Persiraja. Udah siap banget. Sudah siap ya? Iya, apalagi stadion kan sekarang 2 bagus-bagus kan. Iya, Kasihan iya, kalau iya. misalnya cuman di Liga 2 gitu. Harusnya Iya. kan bisa dinikmati di Liga 1. Iya. Kalau Hamdi kira untuk semua fasilitas di Persiraja udah cukup meyakinkan. Untuk kami pemain udah sangat nyaman lah di Persiraja ini. Kalau dari sisi pemain misalnya generasi di bawah Hamdi Benar. yang pemain Aceh, kira-kira bagaimana? Ada potensi jadi bergabung ke timnas atau bergabung dengan klub-klub yang hebat lainnya? Ya banyak ya, apalagi kemarin di PON kita lihat sendiri banyak pemain Aceh yang bagus-bagus gitu. Menurut Hamdi generasi Aceh nggak bakal habis. Karena apalagi kemarin PON ya lumayan sukses kan. Ya kita tetap support, kita dukung terus anak-anak Aceh meraih mimpinya. Mudah-mudahan suatu saat dia bisa membela Persiraja juga dan bisa bawa Persiraja ke kasta tertinggi di sepak bola Indonesia. Mahyudin, nah, yang pemain Mahyudin. pop kan gaya-gaya Hamdi juga mainnya. Gorengnya agak kencang sedikit. Iya, benar, Dia itu benar. gimana sekarang? Mahyudin ke Liga 3. Keluar Liga 3. Liga 3. Oke. Ada satu kalau yang di Persiraja ada satu orang kampung Hamdi juga, orang Segli. Sudah direkrut? Sudah direkrut tapi karena Masih bursa trial. transfernya Oh, belum dibuka. di dibuka. 19 Desember dia udah gabung latihan. Siapa Udah gabung lah. kawan? Akmal Juanda. Satu kampung. Oh, striker ya. Striker, ya. Top skor Top PON skor Aceh. PON Aceh. Ya. Akmal Juanda. Jadi beda kebatinan bergabung dengan Persiraja, Hamdi ya? Beda kali. Kalau di luar mungkin kita sekedar kayak kerja ya. Mungkin kayak kerja lah. Profesional lah sistem profesional. Kalau di sini mungkin kita lebih kayak
main pakai hati gitu. Oke. Jadi Kalau mungkin Hamdi nggak merasa capek. kalau Hamdi sendiri berkarir awal di klub mana? Berkarir awal di Persiraja pertama. Dari pertamanya Hamdi Pertama kan PPLP. PPLP, PPLP SMA olahraga. 9 olahraga. Setelah itu ikut seleksi. Pas Hamdi masih kelas 3 itu ikut seleksi, alhamdulillah lolos ke Persiraja. Persiraja waktu itu ikut IPL, kan waktu itu dualisme ya, IPL ISL. Dan Hamdi alhamdulillah di situ jadi pemain muda, termuda lah di tim Persiraja. Gak lama setelah itu 3 bulan di Persiraja, alhamdulillah dipanggil sama Coach Indra Safri ke timnas. Nah, itu awal mulai karir. Aleting Zulfiandi ya? Zulfiandi ya. Waktu itu tapi Zulfiandi di PSB Biren. Waktu itu Hamdi kan sama Evan Dimas. Hendra Evan Dimas. Hendra Sandi Gunawan. Mana dia sekarang? Sekarang udah jadi polisi. Oh, wow. Makanya dia mungkin sekarang udah fokus makanya polisi. nggak main bola lagi. Mungkin udah dapat masa depannya. Oke. Tapi Hamdi sendiri kan ini pilihan masa depan juga ya kan. Maksudnya sekarang jadi pemain profesional kan sudah menjanjikan juga ya. Menjanjikan tapi kan nggak lama ya. Maksudnya bisalah kita main profesional tapi itu kan uangnya untuk kita tabung untuk ke depan. Tapi ya ke depan belum tahu nanti bakal seperti apa mau jadi pengusaha, mau nanti mana tahu ada tawaran Ikut dari kantor-kantor. Ya mana tahu ikut Makido kan. Boleh tuh. Dibuka lah mana tahu ada. Buka kebun. Buka kebun. Iya. Tapi artinya menjadi pemain sekarang bukan bicara hobi lagi kan, tapi sudah menjadi income juga kan. Income juga. Mungkin kalau misalnya dulu kan masih jadi kayak hobi. Kalau sekarang kan mungkin udah kayak menjadi suatu pekerjaan juga lah untuk menafkahi keluarga gitu. Sekali kontrak di Persiraja itu bisa untuk safety. Buat jangka panjang ya benar. Jadi ya kita tabung uangnya buat kehidupan berikutnya. Kontraknya aman, Pak Gidong. Langsung presiden yang telepon. Ini nggak main. Maksudnya ada macam-macam enggak ya? Oh nggak ada, lancar. Lancar. Dan negosiasi langsung sama presiden nih. Oh gitu. Makanya nggak lama. Semua pemain negosiasi dengan presiden. Enggak, Atau Hamdi aja? Ada beberapa yang khusus yang khusus ya, yang inti-inti itu ya. Oke. Kira-kira kemudian apa yang kemudian soal ini kan trennya Persiraja mau jadi klub profesional. Salah satunya pembelian tiket juga online. Online sekarang. Apakah itu nggak memberatkan atau gimana? Jadi ini kan kita udah mulai sistem pembelian online. Di pertandingan lawan kemarin PSPS kita udah mulai yang pertama kali. Memang masih ada beberapa yang belum mengerti. Jadi kita di stadion kita standby-kan beberapa orang. Dia bawa HP-nya, kita ajarkan di situ. Jadi alhamdulillah mungkin ini kemarin kita buka H-1, ini kita buka H-3. Jadi kita sudah mulai mengajarkan edukasi kepada penonton yang belum mengerti cara membeli online. Mungkin saya rasa satu pertandingan, ini pertandingan kedua nanti tes online lawan Penang. Di pertandingan ketiga itu mungkin edukasi sedikit lagi, keempat udah pandai semua, Bang. Tapi sumber daya Persiraja juga pada harinya ada standby juga untuk jadi membantu. Jangan sampai tiket online ini kan menghambat keinginan penonton. Jadi kami menstandbykan orang, tetap kita pembelian secara online, nanti kita bantu di lapangan. Jadi nggak ada alasan karena tiket online nggak jadi nonton bola. Tapi sejauh ini antusias warga mau nonton Persiraja itu tinggi sekali ya. Penonton terbanyak itu berapa ribu? Kita tahun lalu pernah 33.000 satu pertandingan. Oh ya? Ya. Di Harapan Bangsa? Harapan Bangsa. Itu pecah rekor nasional tuh, Bang. Tahun lalu Liga kita 2 ya? Liga 2. Untuk Liga 2 tahun musim lalu kita peringkat pertama jumlah penonton terbanyak. Keseluruhan. Ketika ditotalkan peringkat pertama dan itu menjadi daya tarik sponsor. Oke. Jadi makanya ketika sekarang Persiraja sponsornya banyak sekali. Alhamdulillah banyak sekali, Bang. BUMN banyak. kita BUMN-nya ada Sago TV harus ada sponsor ini juga. Partner, sponsor partner ya. Ada Sago TV menyiapkan satu program khusus untuk Persiraja ya. Siap. Jadi kolaborasi ya. Jadi partner, sponsor partner. Siap. Jadi ketika kita menjadi nomor 1 jumlah penonton terbanyak, sponsor pada lirik semua, Bang. Gitu ya. Makanya karena kan salah satu poin sponsor untuk
mau dia kan jumlah penonton. Betul. Selain dari aspek non teknis lain kayak televisi semua, tapi jumlah penonton kita luar biasa. Tapi di antara jumlah penonton luar biasa itu kan ada penonton yang gila-gila juga, ada kutip. Masih ada lempar lempar botol aqua ke lapangan dan berakibat kan pada sanksi-sanksi. Nah, bagaimana kemudian Bang Gidong itu kita edukasi warga kita, penonton kita itu dapat tertib. Ya, ini Tapi kan pada sisi lain kan emosi kata emosi kan bahaya juga ya. jadi sekarang kita udah 2 kali screening Bang di stadion. Pintu 1, pintu 2. Jadi mungkin dengan 2 kali screening ini penonton-penonton yang membawa botol minuman udah bisa berkurang. Terus yang jualan juga kita nggak merekomendasi untuk menjual minuman dalam bentuk botol. Jadi kalau beliau mau berjualan, ya kami menyarankan jangan dalam bentuk botol. Karena lambat laun nanti orang udah nggak mau beli lagi yang botol, karena nggak bisa bawa masuk ke stadion. Jadi ini peluang usaha juga bagi UMKM menciptakan produk-produk yang bisa dibawa masuk ke stadion. Kemarin mungkin ada 1 pelemparan botol pas lawan Riau dan kita juga Itu 1 botol yang denda 4 kali itu. Salah satu poinnya 1 botol itu juga. Jadi 1 botol denda 4. Kita udah banding berkurang jadi 2. Jadi kami juga dari manajemen berharap penonton bisa menjaga ketertiban dan kami pun manajemen akan menjaga diri supaya tidak terjadi lagi hal-hal yang sudah disanksi. Mudah-mudahan ke depan kita makin hari makin baik supaya ya betul-betul ekosistem tadi betul-betul baik Bang. Sekarang yang masih kurang budaya beli jersey. Sebenarnya ketika penonton beli jersey itu kalau mau beli di mana beli ya? Nah, sekarang ini kan stadion baru diserah terima. Beberapa hari lalu baru diserah terima ke pemerintah dari pihak balai. Jadi nanti kita akan buka store-nya di Stadion Aji Murtala Lampinang. Ada store ya. Nanti kepada penonton yang mau beli jersey bisa ke situ dan ada beberapa outlet juga yang udah kerjasama. Di Biren ada Andara, di Banda Aceh ada di Marzu, RYS, di Sigli ada Paris Sport. Terus ada beberapa kabupaten sudah menjalin kerjasama. Berapa harga satu jersey? Kalau yang jersey kita buat 2 masih 2 tipe yang player issue yang original yang dipakai sama pemain itu harga jualnya 410. Kalau yang supporter itu yang kualitasnya supporter itu harga jualnya 210. Masih worth it Bang. Jadi dari harga baju nanti ada income ke klub, income ke vendor. Kalau itu semua kita bayangin aja kalau semua aja beli baju yang nonton ke stadion, misalnya kayak kemarin 10.000 orang, dia udah beli baju, berarti income klub kan lumayan. Itu ekosistem yang sebenarnya perlu ya. Perlu, karena untuk eksistensi itu ekosistemnya harus bagus. Banyak tim-tim nggak bisa eksis dia karena ekosistemnya nggak bagus. Itu tim-tim yang baru muncul ke Liga 2, mereka tanpa penonton Bang. Saya bisa pastikan itu nggak akan tahan lama, nggak akan eksis dia. Paling bertahan paling kuat 5 tahun, setelah itu hilang. Bahkan ada yang lebih kayak tim-tim langsung merger gitu. Merger karena ekosistemnya nggak bagus. Kita kalau ekosistem bagus bisa eksis sampai ke Liga 1 kita masih mampu bersaing. Oke, Hamdi. Ini kan kita sudah berlaga di hampir setengah berarti ya. Setengah pertama. 8 pertandingan. Setengah Liga 2. Main di Aceh itu kan sempat seri ya. Seri ya sekali lawan PPS. Main di luar kebanyakan menang kita ya. Iya, 2 kali. Menang ya. Artinya kenapa kemarin bisa seri lawan PSPS? Lawan PSPS bisa seri. Mungkin sebenarnya bukan di kita juga ya. Permasalahannya bukan kita yang jelek. Mungkin ada tim lawan yang mungkin lebih bagus ya waktu itu di malam itu mungkin tim lawan yang lebih bagus. Sebenarnya dua tim udah menampilkan permainan yang cukup bagus. Dari tim Persiraja juga udah semaksimal mungkin lah. Ya mungkin menurut Amdi
hasil seri itu udah paling bagus untuk tim Persiraja waktu malam itu ya. Karena PSPS juga dilihat sangat siap untuk melakoni pertandingan malam itu. Ya. Itu pemain PSPS banyak yang Hamdi kenal. Memang pemain top atau gimana? Banyak juga yang Hamdi kenal. Mungkin salah satunya juga ada Bang Fitrah di sana kan. Oh ya, Terus tapi dia mereka kemarin Fitrah Ridwan main juga dia di babak kedua. Mungkin ya asingnya mereka juga lumayan bagus, sangat membantu untuk pemain lokalnya lah. Jadi yang dilihat pertandingan malam itu emang dengan hasil seri udah paling bagus untuk tim kita. atau karena penonton banyak sekali. Ya. Enggak juga sih. Gugup Banyak sih, yang enggak. bilang kayak banyak tekanan, gugup Enggak, gitu. ya. Sebenarnya malah datang menonton kan kita makin semangat, makin marah. ya. Mungkin karena momennya aja waktu itu pas lawannya PPS-nya lagi lebih siap. Nah, mungkin itu aja yang menjadi kendala. Termasuk Mas Andi kan yang yang dilanggar itu. Dilanggar ya beberapa Dan kali ini sempat kan. emosional Sempat juga. emosional juga. Terus ada beberapa keputusan wasit juga yang ya makanya kan pas lawan PSPS itu banyak dramanya lah daripada main bolanya. Makanya mungkin hasilnya juga kayak gitu. Makanya kita nggak terlalu kayak nggak fokus 100% untuk main bola, malah banyak drama kejadian di luar sepak bola gitu. Makanya skor 1-1 udah paling bagus itu. Tapi, adil aja. Tapi pengalaman Hamdi jadi pemain bola dan sampai sekarang masih jadi pemain bola. Gimana kualitas wasit kita? Dari dulu sampai sekarang ya. Maksudnya kejadian hal yang sama terus terulang gitu. Maksudnya kita pengen sepak bola Indonesia ini maju. Tapi kenapa selalu ada aja yang keputusan wasit yang kontroversi gitu. Tapi oke lah sekarang di Liga 1 kan baru musim ini udah ada VAR. Oke bagus. Tapi kenapa enggak semua gitu? Maksudnya wasit kenapa enggak jujur aja gitu loh. Maksudnya jangan ada di belakang-belakang itu. Terus di Liga 1, Liga 2, Liga 3 ada, apalagi sekarang ada Liga 4, terus ada EPA juga, ada Liga Putri mungkin nanti. Ya alhamdulillah makin kesini alhamdulillah makin bagus. Enggak kayak dulu. Jadi gitu. jadi pemain bola itu Ya bagus lah untuk masa depannya tercerahkan bagus juga. ya cerah. Mungkin dulu banyak orang bilang kan ngapain jadi pemain bola gitu nggak ada Betul, apa-apa. Tapi kalau sekarang dilihat atmosfer makin hari penonton makin banyak di sepak bola. Jadi bagus lah untuk masa depan. Tapi Bang Gidong, bagaimana regenerasi pemain Persiraja kemudian? Apa yang dilakukan oleh Persiraja? Ya, kami di manajemen juga ada namanya direktur akademi, Oke, siapa tuh? Bang Rijalul, manajer. Khusus beliau untuk memantau pemain-pemain muda. Jadi pemain PON kemarin beliau juga yang pantau. Ya. Ada beberapa pemain-pemain muda juga masuk dalam radar pantauan. Jadi memang sekarang dengan makin banyaknya turnamen-turnamen di Aceh, jadi kami berharap suatu saat nanti ketika Persiraja menuju Liga 1, kita kan diwajibkan 3 tim di bawah yang harus wajib kita miliki untuk EPA. Usia 20, usia 18, usia 16. Nah, ketika kita promosi ke Liga 1, insya Allah, jadi tim yang di bawah ini kita udah siap. Jadi akan membuat anak-anak muda di Aceh ini, generasi muda Aceh semakin bergairah dia. Karena dia bisa ikut terlibat aktif mendukung Persija secara langsung dengan bermain di U20, U18, U16. Dan itu akan ini kan secara nasional juga. Jadi bibit-bibit potensial itu dapat ditempatkan sesuai dengan usianya ya. Iya, tersalurkan lah bakat-bakat mereka. Makanya sangat penting sekarang inilah momentum Persiraja harus masuk ke Liga 1. Karena memang pemain-pemain muda di Aceh ini Banyak sekali. Ya? banyak sekali. Dan turnamen-turnamen di Aceh ini malah mungkin kita saingannya sama Tangerang aja, Bang. Tarkam kita nih. Imbang-imbang sama Tangerang. Tangerang. Kalau sama lain tuh udah nggak lawan kita. Siapa lagi sama tetangga-tetangga kan. Jadi kalau Tarkam kita tuh luar biasa. Mungkin cuman yang bisa saingin Tarkam kita itu Tangerang. Tangerang ya. Tangerang dekat Jakarta, kita ini paling ujung malah. Segitu dahsyatnya animo masyarakat tentang sepak bola. Ya, ya. Klub-klub lain bagaimana sekarang komunikasi misal Persiraja dengan klub-klub bersejarah PS SAP, Sigli, PSIB Biren, gimana? Ada komunikasi untuk supaya Kalau supply pemain atau komunikasi apa? secara resmi tidak ada. Tapi komunikasi secara pribadi baik saya dan manajemen lainnya ada. Mungkin maka ini kan yang ironinya sekarang tim-tim Aceh ini nggak ada yang di Liga 3 malah. Jadi setelah Persiraja di Liga 2, Liga di Liga 3 kosong tim Aceh. Baru ada lagi di Liga 4. Siapa itu? Ada PSPS
ada PSAP, PSAP, Belangsa, PSS Lok Sumawe, Iya, PSS Sumawe. PSB Biren, Perla. Ya, ID ya. Jadi Ada ini yang harus segera bangkit nih. Kenapa itu kok bisa nggak ada di Liga 3? Kalau Liga 1 oke lah karena memang butuh Iya. kerja keras ya. Betul, kayak Tapi kalau untuk Liga Jadi 3 kemarin ada perubahan regulasi, Bang. Jadi awalnya Liga 3 ini kan dibuat banyak tim. Jadi sekarang di bawah Bang Erick Thohir, Liga 3-nya dibuat semi profesional lah. Profesional. Jadi hanya satu, mungkin cuma dibagi 2 wilayah, tapi ini detailnya saya juga belum tahu. Jadi tim yang lewat ke putaran nasional kemarin yang masuk ke Liga 3. Dan sayangnya kita nggak ada satupun yang lewat ke 32 besar kemarin di putaran nasional. Iya. Sehingga turun grade ke Liga 4. Mudah-mudahan kita berharap, karena tim Liga 4 ini masih bisa disupport pakai dana APBD, Bang. Oh, oke. Ya. Liga 4, Liga 3 itu masih bisa support pakai dana APBD. Misalnya PSAB Aceh Besar, Bupati mensupport anggaran 1 miliar untuk mengarungi. Masih bisa, dibolehkan. Kalau Liga 2 sama sekali nggak boleh, Nggak Bang. boleh, harus profesional. Iya. Mudah-mudahan banyak nih pengurus-pengurus yang Di Liga 3. Liga 4 komunikasinya harus intens dengan Kabupaten kota. pemangku kekuasaan di kabupaten kota supaya anggarannya kan dari sekarang, Bang. Iya. Main tahun depan. Iya. Anggaran kan harus dari sekarang nih. Pemda nih. Nggak bisa hari ini perlu, minggu depan perlu, hari ini kita bilang kan. Betul. Jadi saya himbau kepada seluruh pengurus yang di Liga 4 sekarang bangun komunikasi terus dari sekarang dengan Pemko, Pemkap supaya ada diplot anggaran untuk tahun berikutnya untuk tim bola supaya bisa promosi ke Liga 3. Iya. Karena kalau Persiraja maju ke Liga 1 nanti Liga 2 nggak ada tim, Liga 3 nggak ada tim. Malah kita main Liga 4, intervalnya terlalu jauh. Oke, Hamdi. Untuk laga persahabatan dengan klub Malaysia sudah siap? Insya Allah, kami semua pemain udah siap. Siap ya. Ya, apalagi kan kemarin pas lawan PSMS Medan nggak ada penonton. Oh iya. Besok ini kan insya Allah udah ada penonton kan. Jadi atmosfera pasti beda. Iya. Jadi kita berharap penonton datang banyak gitu, hadir ke stadion dukung Persiraja. Pak Gidong, berapa tiket Jadi Liga Persahabatan? untuk VVIP itu cuma ada 100. Karena kan kita VVIP slotnya kan 200. Untuk 100 sudah untuk tiket terusan yang kemarin jadi mereka free. Jadi yang kita jual untuk VIP cuma 100 kursi, Bang. Jadi itu 150.000. 150.000. Ya, Oke. 150.000. Belinya melalui online. Online. Nanti ke lapangan juga bisa H-3. Untuk yang VIP A sama B kanan kiri itu 100.000. 80.000. 80.000. Seatnya total berapa? Seatnya yang VIP A 1.000 kurang lebih, VIP B juga 1.000. Jadi memang sangat terbatas. Jadi itu 80.000. Kemudian yang sisanya 40.000. Bisa duduk di belakang gawang, bisa di timur. Keliling 80. Masih 40.000. Masih wajar, Bang. Ya. Untuk laga internasional. Ya. Kalau untuk pemain ada yang cedera, Hamdi? Kalau untuk pemain sampai saat ini nggak ada sih, semua pada sehat, bugar. Siap lah untuk pertandingan lawan Penang nanti. Dan untuk menarungi putaran kedua nanti. Ya mudah-mudahan semua pemain bisa lebih siap. Kalau pelatih sekarang, Hamdi berarti udah kenal lama sekali ya? Udah lama kenal. Ya, lama sekali udah. Dari zaman PPLP udah kenal. Oke. Dari zaman pas Hamdi SMA 9 itu udah Beliau kenal kan. jadi- Beliau dulu tuh pernah Di Persija. iya dulu kan pemain kan, udah sempat nonton juga. Terus beliau juga dulu pernah pegang Paraguay Aceh kalau nggak salah. Pernah Sempat, ini, Bang? sempat Pak Ahyar Ilyas ya? Ya, ya, pas pemain Paraguay Aceh yang pada pulang, jadi saya yang diminta jadi pelatih. Jadi dari situ aja Hamdi udah kenal. Jadi pas Hamdi di PPLP, saya pernah bilang kalau misalnya kalau mau ikut gabung latihan sama Paraguay, ayo silakan. Jadi emang udah Hamdi sempat di Paraguay. nggak sempat karena Hamdi kan waktu itu masih muda kan. Ya. Jadi yang pergi itu kan abang letting. Jadi dari situ udah kenal baik sama saya dan mungkin saya juga udah lihat potensi Hamdi di situ. Betul. Oke, terakhir Gidong, apa namanya masukan, saran untuk para penonton kita? Yang pertama
untuk lawan international friendly match ini kami berharap kepada seluruh penonton untuk hadir langsung ke lapangan. Karena selain memberi dukungan kepada tim, kita akan menjadikan laga ini sebagai barometer. Karena kita punya wacana kalau memang secara berbagai aspek bagus, kita akan melanjutkan pertandingan Liga kedua itu di Stadion Lampineng. Oke. Makanya kami berharap kepada seluruh penonton hadir, penuhkan Stadion Lampineng, karena kita akan menjadi tolak ukur. Jadi kalau memang atmosfernya bagus, cara pemasukan klub bagus, kita akan mempertimbangkan untuk melanjutkan sisa pertandingan Liga 2 itu Di Lampineng. di Lampineng. Karena memang di sana rumputnya juga sedang direhab, Bang, Oke. biar maksimal. Iya. Jadi jangan lagi, karena kan kita Bolang-bolang ya. karena kita kan punya 3 variasi nih tiket. Iya. Yang VVIP itu sangat terbatas, cuman 100 seat. Mm-mm. Nah, jangan lagi berdebat masalah harga tiket. Jadi sesuai kemampuan lah. Karena sekarang aja mungkin kalau Tarkam mah 25.000, Bang. Mm-mm. So ini sebuah laga internasional friendly match 40.000 saya rasa wajar. Iya. Iya. Jadi mudah-mudahan semua masyarakat Aceh mau mendukung Persiraja, karena kita kan 2 pertandingan ini tanpa penonton. Iya. Selain finansial kan psikis pemain kan ngaruh, Bang. Iya. Main tanpa penonton terus. Jadi dengan hadir ke lapangan selain mensupport tim juga mensupport psikis mental pemain juga harus kita tempah dengan hadirnya penonton. Sekarang semua orang katanya cinta Persiraja, tapi ketika pertandingan Persiraja di lapangan nggak menonton. Iya. Padahal kalau hari-hari kita lebih dari 40.000 tuh habis uang, Bang. Oh gitu ya. Iya, misalnya kita Bang nongkrong-nongkrong. Iya. Sekali duduk di warung kopi. Iya, sesekali ya bantulah Persiraja. Ya. Oke, Hamdi terakhir apa Kalau masukan? Hamdi ya, untuk masyarakat Aceh tetap dukung Persiraja ya, apapun yang terjadi, suka maupun duka, dan mohon kehadirannya juga besok pas lawan Penang FA dan pertandingan-pertandingan selanjutnya. Tertib, jaga kekompakan juga, dukung kami dengan cara yang baik tuh. Kita sama-sama berjuang lah. Ya, keluarga Hamdi ikut hadir? Insya Allah hadir, pastilah tuh. Tiap pertandingan kalau misalnya ada penonton pasti hadir. Hadir ya. Iya. Oke, baik. Makasih Bang Gedong, makasih Siap. Hamdi. Ya, Makasih. sama-sama. Makasih kembali. Dan kita berharap Pak Gedong supaya pemain-pemain seperti Hamdi, siapa yang lain nanti bisa hadir di sini, Siap. berbagi pengalaman, ini menjadi ruang edukasi untuk Generasi generasi berikutnya. bagus. Minimal bahwa misalnya seperti yang disampaikan oleh Hamdi tadi, menjalani profesi sebagai pemain bola profesional itu punya masa depan juga. Iya. Dan itu Iya. bibit kita banyak sekali hari ini. Iya. Baik, makasih Pak Gedong, makasih Siap. Hamdi. Assalamualaikum Iya. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih. Jika video ini bermanfaat untuk Anda, silahkan subscribe, like, dan nyalakan loncengnya.